Halo guys, kembali lagi bersama aku Siti. Di video kali ini, seperti yang sudah kalian tahu, aku akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Isekai wa Smartphone to Tomoni. Nah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita ke topik pembahasannya. Di sini Lion dan temannya bingung dengan kekuatan yang dimiliki Toya dan teman-temannya. Dan terlebih lagi mereka menyumbang semua bagian tubuh naga hitam yang berguna untuk pemulihan desa Elk. Tapi sebagai kepala desa di desa Ed, Solun sangat berterima kasih kepada Toya karena telah mengalahkan naga hitam. Dan dia juga memberikan satu taring naga hitam kepada Toya. Karena senjata Toya yang rusak, ya mungkin saja dia bisa menggunakan taring ini untuk membuat senjata baru. Dan Solun juga mengembalikan sebuah pisau yang menusuk mata naga. Di kereta, Toya bertanya kepada Kohaku apakah malam kemarin saat mereka bertempur dengan naga, apakah ada orang lain selain mereka di sana. Dan Kohaku menjawab iya, sepertinya ada dua orang dan tidak berapa lama mereka pun sampai di ibu kota Miss Mede. Satu persatu kesatria memperkenalkan diri mereka kepada raja. Saat raja bertanya siapa yang mengalahkan naga, Yumina menjawab kalau keempat temannya lah yang mengalahkan naga tersebut. Dan dia juga memperkenalkan dirinya kepada raja. Kalau dia adalah anak dari Raja Tuswin Urnes Belparts. Dan dia juga menyampaikan surat yang ditulis ayahnya kepada raja. Tapi hal yang tak terduga adalah di sini Raja Miss Mede ingin menantang Toya untuk berduel. Walaupun awalnya Toya sedikit kebingungan menghadapi raja ini dengan sihir yang dia miliki, tapi Toya juga akan menggunakan sihir yang sama dengan milik raja. Dan dia berhasil membuat raja mengakui kekalahannya. Dan di sini mereka akan menikmati hidangan dari kerajaan Miss Mede. Mereka juga menggunakan baju ala kota Miss Mede. Toya dan keempat gadis ini benar-benar sangat cocok menggunakan baju ini. Dan Toya juga akan mengambil gambar gadis-gadis ini. Dan raja juga tertarik untuk mengambil foto dirinya. Saat di tempat lain, Toya bertemu dengan satu boneka beruang yang menuntunnya ke suatu tempat. Dan boneka ini bernama Paula. Toya bertemu dengan Lin, dia adalah kepala dunia peri, dan dia juga sudah berumur sekitar 600-an tahun. Dia juga sangat kagum karena Toya berhasil membunuh naga hitam. Tapi di sini Lin malah meminta Toya untuk menjadi muridnya. Walaupun dia tahu kalau Toya bisa menggunakan segala elemen. Tapi di sini Toya meminta maaf kalau dia tidak bisa menjadi murid Lin. Dan keesokan harinya, Toya meminta bantuan Linze untuk membuat senjata barunya. Setelah semuanya dipotong menjadi beberapa bagian, di sini Toya akan memulai pembuatan senjata barunya. Dia membuat rakitan senjata beserta pelurunya juga. Linze dan Yumina juga ingin memiliki senjata seperti milik Toya. Dan Toya kemudian membuat senjata kecil untuk Yumina dan Linze. Dia juga menamakan senjata ini Brand Hit. Setelah itu mereka akan berkeliling di pasar Miss Mede ini. Tapi di sini Kohaku mengatakan kalau mereka sedang diawasi. Dan Toya pamit untuk pergi sebentar kepada Yumina dan Linze. Dan Toya segera mencari keberadaan pengintai ini. Ternyata mereka adalah Levis dan Cecil. Mereka diperintahkan raja untuk menjaga Tuan Putri dari kejauhan. Dan ternyata pisau yang menusuk mata naga adalah milik Cecil. Di sini mereka juga mengatakan untuk merahasiakan keberadaan mereka. Kalau tidak, Yumina pasti akan marah kepada raja. Dan setelah usaha panjang yang mereka lakukan, akhirnya Toya bisa menggunakan gate-nya untuk mempertemukan kedua raja ini. Setelah itu mereka semua kembali ke rumah mereka. Mereka juga disambut oleh Lime, Lepis, dan Cecil. Lepis juga berterima kasih karena telah menggunakan gate-nya untuk mereka pulang jadi Yumina tidak akan curiga. Dan di sini Toya akan beristirahat karena banyak sekali hal-hal yang terjadi. Dan saat terbangun Toya ingin pergi ke kamar mandi. Tapi dia malah melihat pemandangan harem. Dan di sini Toya juga meminta maaf atas apa yang terjadi. Dan yang nonton pasti meremelek kan? Hahai. Setelah kejadian tadi, di sini Toya ingin menciptakan sesuatu yang bisa dia gunakan. Benda ini adalah sepeda. Ide ini dia dapat di dunia sebelumnya dia tinggali. Dan setelah sepeda itu jadi, Adipati kemudian mencobanya. Walaupun dia berkali-kali sering terjatuh. Tidak hanya Adipati, Linze dan Elsie juga akan belajar menaiki sepeda. Di sini Yumina sangat handal dalam menaiki sepeda. Dia juga mendapatkan pujian dari Toya. Karena semuanya ingin mendapat perhatian Toya, mereka juga akan berusaha menggunakan sepeda.
Awalnya cuma iseng, lama-kelamaan jadi balap sepeda. Setelah itu Toya berjalan-jalan ke pasar. Dia juga bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang diganggu oleh dua orang pemuda. Dan di sini Toya membantu anak kecil ini. Karena anak kecil ini lapar, dia juga akan membelikan makanan untuk anak kecil ini. Toya kira dia pria, ternyata dia adalah wanita kecil yang sangat cantik. Dia bernama Rene. Karena Rene yang sudah tak memiliki orang tua maupun tempat tinggal, di sini Toya bertanya kepada Rene apakah dia tertarik untuk bekerja di rumah Toya. Ya, dia tidak perlu memikirkan tempat tinggal ataupun makanan lagi. Dan tentu saja Rene setuju untuk melakukan itu. Saat di rumah, penampilan Rene telah diubah menjadi gadis cantik. Dia juga akan menjadi pelayan di rumah ini. Setelah itu Toya, Yumina, dan Sushi akan berjalan-jalan ke kota Miss Mede menggunakan gate-nya Toya. Mereka juga bertemu dengan Arma. Dan secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Olga dan Lion. Di sini Lion sedikit malu-malu untuk mendekati Olga. Tapi tidak sengaja Arma menabrak seseorang dan ternyata dia adalah Raja Miss Mede. Mereka berlima ini kemudian mengikuti Olga dan Lion diam-diam. Tapi tiba-tiba preman pasar mengobrak-abrik dagangan seorang pedagang. Lion juga mencoba membantu pedagang ini. Dan karena jumlahnya banyak, Toya dan Raja Miss Mede juga ikut membantu tapi mereka menggunakan topeng agar penyamaran mereka tidak diketahui. Tapi nasi sudah menjadi bubur, penyamaran mereka tetap diketahui. Karena sudah ketahuan, di sini Toya memancing Lion agar mengakui kalau dia menyukai Olga. Setelah mendengar hal itu, Olga juga memiliki perasaan yang sama terhadap Lion. Dan mereka pun jadian, tidak jomblo lagi. Tapi yang sedang menonton jomblo nggak nih? Setelah melakukan perjalanan ke kota Miss Mede, mereka kemudian pulang. Tapi di rumah Toya disambut oleh Paula dan ternyata Lin juga ada di rumah ini. Dan yang membawanya ke rumah ini adalah Charlotte. Lin datang ke sini untuk melakukan penelitian. Lin bertanya tentang binatang kristal yang pernah Toya kalahkan waktu lalu. Dia juga mendengar dari Charlotte kalau Toya bisa menggunakan semua jenis sihir khusus. Dan ternyata Charlotte adalah muridnya. Lin juga menunjukkan seekor monster buah sihir, tapi bentukan itu sangat berbeda dengan monster kristal yang pernah mereka lawan. Lin juga berniat untuk tinggal di sini sebagai duta kerajaan Miss Mede. Di sini Lin juga berniat mengasah sihir gate milik Toya dengan sihir khusus yang bernama Recall. Itu adalah mantra untuk membaca pikiran, jadi mereka tidak perlu menjelajah untuk menggunakan gate. Dan Lin ingin Toya membawanya ke suatu tempat, yaitu ke daerah bagian timur Isen. Dan ternyata itu adalah tempat tinggal Kokone. Dan di sini Toya akan membaca pikiran Kokone agar mereka bisa ke Isen. Tentu saja itu membuat jantung Kokone dak-dikduk. Dan sekarang Toya bisa menggunakan gate-nya untuk pergi ke Isen. Dan sekarang mereka akan pergi ke runtuhan Niruya. Dan di sini Kokone mengatakan mungkin saja ayahnya tahu tentang reruntuhan itu. Tanpa menunggu lama mereka segera mengunjungi ayah Kokone, yaitu ke kampung halamannya Oedo. Mereka juga melihat-lihat kota Isen ini. Dan pemimpin di kota ini adalah Tokugawa Ieyasu. Di sini mereka telah sampai ke rumah Kokone. Ibu dan adiknya sangat senang dengan kedatangan Kokone. Tapi sayangnya ayah Kokone tak berada di sana. Dia sedang pergi bertempur melawan Takeda. Di sini Kokone meminta bantuan Toya untuk menggunakan Recall dan sekarang mereka telah sampai ke tempat tujuan. Untuk sampai di tempat tujuan, di sini Toya yang akan pergi duluan. Setelah sampai dia akan menggunakan gate-nya untuk teman-temannya. Dan di sini Toya bertemu dengan kakaknya Kokone. Walaupun awalnya Toya hampir saja diserang karena kemunculannya yang tiba-tiba. Di sini Kokone sangat senang karena telah bertemu dengan kakaknya. Sedangkan ayahnya sedang menjaga pemimpin mereka yaitu Tokugawa Ieyasu. Karena banyak sekali prajurit yang terluka, di sini Toya menggunakan sihir penyembuhnya untuk menyembuhkan prajurit ini. Di sini kakak Kokone mengatakan kalau lawan mereka ini tidak bisa mati kalau topeng mereka tidak dihancurkan. Yaitu seperti artefak, yaitu peninggalan peradaban lama dan benda sihir yang sangat kuat. Di sini Toya juga menggunakan sihir miliknya untuk mengalahkan musuh.
Kemudian mereka bertemu dengan ayah Kokone. Di sini mereka menyusun rencana untuk mengalahkan makhluk yang tak bisa mati ini. Mereka harus menangkap kepala pasukan ini yaitu Yamamoto Kansuke. Dan untuk mengarahkan mereka, di sini gadis cantik yang bernama Tsubaki datang. Dia adalah pelayan dari Masanobu Kausaka. Dia membawa surat rahasia yang dimana isi surat itu mengatakan untuk menghentikan Kansuke dan menyelamatkan Takeda. Dan untuk melancarkan misi mereka, di sini Lin akan memakai sihir sayapnya agar mereka yang pergi tidak kelihatan. Kemudian Toya akan menggunakan rikalnya. Dia akan membaca ingatan Tsubaki dan tentu saja keempat gadis ini sangat cemburu. Dan sekarang mereka telah sampai ke Takeda. Mereka juga memulai misi penyelamatan orang-orang yang terkurung di penjara bawah tanah. Satu persatu orang yang terkurung mulai mereka lepaskan. Kemudian mereka akan pergi menemui Kansuke. Toya juga menggunakan sihirnya untuk mengalahkan pasukan bertopeng. Di sini mereka menemui Kansuke, tapi mereka harus menghadapi Oyakata Sama atau sesuatu benda Takeda ini mengabdi. Tapi di sini Toya mengalahkan Oyakata Sama. Dia berpikir dia juga tidak mengabdi atau semacamnya kepada Oyakata Sama. Dan Toya juga menggunakan sihirnya untuk mengambil permata abadi yang ada di mata Kansuke. Kemudian mereka menghancurkan permata ini dan Kansuke langsung lenyap bagaikan angin. Setelah kejadian ini, ayah Kokone mengatakan tentang reruntuhan Niruya. Reruntuhan itu ada di bawah laut dan mereka kemudian menggunakan Recall Gate untuk pergi ke sana. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 3 dari anime yang berjudul Isekai wa Smartphone to Tomoni. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu di part 4 selanjutnya ya. Bye-bye.